untuk terus menjelaskan dan menegaskan tentang kedudukan Hizbut Tahrir Indonesia dan juga Front Pembela Islam adalah organisasi Islam yang tidak pernah dinyatakan terlarang, baik oleh peraturan perundangan, baik oleh keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, dan juga termasuk oleh putusan pengadilan. Karena itu saya lagi-lagi sangat menyayangkan statement dari politisi Nasdem, Zulfan Lindan, dan bahkan juga ya DPP dari Partai Nasdem, Gus Coy atau Effendi Khairi, yang lagi-lagi seolah-olah ingin menegaskan komitmen Partai Nasdem untuk tetap mengokohkan kezaliman terhadap Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam dengan dalih bahwa keduanya ya pernah dibubarkan oleh rezim Jokowi. Dan itu pula yang sebenarnya sebelumnya sudah berulang kali saya sampaikan. Ini membuat kita umat Islam menjadi berpikir dua kali untuk mendukung Anies Baswedan sebagai pasangan calon presiden atau capres begitu ya, bukan pasangan atau capres begitu. Bakal calon sih, belum capres juga. Yang sebenarnya ya kita harus akui secara objektif lebih dekat dengan komponen umat Islam ketimbang nama-nama capres lainnya. Namun lagi-lagi juga saya ingin ingatkan bahwa statement dari Nasdem ini, baik yang disampaikan oleh Zulfan Lindan maupun Effendi Khairi, justru membentuk jarak antara Anies dengan umat Islam. Kalau sebelumnya umat Islam dengan Anies itu mulai mendekat dan saling bisa memahami apa yang menjadi aspirasi masing-masing, tetapi dengan statement dari Effendi Khairi dan Zulfan Lindan dari Partai Nasdem ini justru membuat kita umat Islam membuat jarak begitu. Karena begini, ada kekhawatiran kalau nantinya Anies Rashid Baswedan menjadi presiden, kebijakannya juga tidak jauh beda dengan rezim Jokowi, dan terbukti itu yang kemudian disampaikan oleh politisi Nasdem. Dan memang benar tadi sebelumnya ada Hermawi Taslim yang telah memberikan garansi untuk tetap mempertahankan kebijakan atau keputusan Jokowi yang menyatakan Hizbut Tahrir sebagai organisasi terlarang juga FPI. Walaupun kemarin kita juga sudah tegaskan tidak ada ya pernyataan terlarang atau tidak ada nomenklatur terlarang secara hukum yang ada yang terjadi pada kasus pencabutan Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia dan juga penolakan perpanjangan surat keterangan terdaftar atau SKT dari Front Pembela Islam. Yang pertama saya ingin memberikan tanggapan dulu atas statement Zulfan Lindan dari Partai Nasional Demokrat yang menyatakan Hizbut Tahrir akan menjadi buah simalakama bagi Anies Baswedan. Saya ingin tegaskan bahwa pandangan yang menyatakan baik HTI atau FPI akan menjadi simalakama bagi capres Anies Baswedan juga bagi capres lainnya adalah pandangan yang berangkat tadi dari rasa kekhawatiran terhadap eksistensi HTI maupun Front Pembela Islam, dan sekaligus konfirmasi sikap pragmatis gitu. Satu sisi khawatir jika ormas ini kembali eksis dianggap akan tidak sejalan dengan tujuan politik mereka. Sisi yang lain mereka pragmatis karena juga berharap dukungan politik dari HTI dan juga FPI, dan itu terkonfirmasi dari apa yang disampaikan oleh Zulfan Lindan bahwa pada saat pemilihan gubernur DKI Jakarta yang kemudian memenangkan Saudara Anies Rashid Baswedan sebagai gubernur saat itu juga tidak lepas dari peran dan kedudukan dari HTI maupun FPI yang saat itu dianggap ya punya peran sentral dalam memenangkan Anies Baswedan begitu. Yang pertama saya ingin tegaskan bahwa HTI dan FPI sebagai ormas Islam yang tugas utamanya adalah dakwah amar ma'ruf nahi munkar dalam kacamata yang objektif, dalam perspektif konstitusi, dalam perspektif agama, apalagi ya agama Islam ya, tidak akan pernah membuat pemimpin-pemimpin itu menjadi ambigu atau simalakama. Justru presiden siapapun ya, dia butuh ya check and balance, butuh koreksi, butuh didakwahi, butuh masukan, butuh pandangan, butuh pendapat, butuh nasihat. Dari siapa? Dari siapa saja. Termasuk dari ormas Islam dalam ini HTI dan FPI.
Jadi tidak perlu khawatir dengan adanya dakwah yang dilakukan oleh HTI dan FPI. Sebab HTI dan FPI kalau mereka berdakwah itu motivasinya murni untuk amar ma'ruf nahi munkar dalam rangka mencari ridha Allah dan hanya berharap balasan dari Allah gitu. Berbeda kalau kritik itu berasal dari partai. Bisa itu akan menjadi simalakama karena partai biasanya mengkritik minta posisi menteri, minta APBN dialokasikan untuk kegiatan mereka, minta mereka jadi komisaris BUMN, minta mereka jadi direktur BUMN. Itu yang bikin dilematis. Sementara Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam ketika menyampaikan kritik, menyampaikan muhasabah lil hukam, melaksanakan aktivitas dakwah amar ma'ruf nahi munkar, itu motivasinya hanya dalam rangka untuk menjalankan kewajiban agama, yakni dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan keinginannya, tujuannya adalah untuk mencari ridha Allah berupa pahala dari Allah. Tidak akan pernah ada narasi kemudian misalkan nih nanti kalau yang jadi presiden misalkan Anies Baswedan, ada HTI dan FPI mereka ngeritik terus, nanti posisi menteri buat mereka berapa nih? BUMN untuk teman-teman HTI berapa nih? Ya, udah direksi bagiannya nggak ada sama sekali. Saya jamin nggak ada. Jadi kalau nggak ada itu apa yang dikhawatirkan gitu loh? Bukan hanya Pak Anies, capres lainnya. Apa yang dikhawatirkan dari Hizbut Tahrir Indonesia dan juga Front Pembela Islam? Karena itu, apa argumentasinya Zulfanlin dan menganggap isi malakama gitu? Kalau kemudian umat Islam dalam Hizbut Tahrir dan Front Pembela Islam menuntut penguasa mengembalikan hak konstitusionalnya, yakni berdakwah lagi karena sebelumnya hak konstitusional itu dirampas oleh rejim Jokowi. Kemudian ketika bergulir kekuasaan baru, ada presiden baru, dan Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam menuntut kembali haknya, hak konstitusionalnya. Lah ini wajar, kecuali konstitusi sudah dihapus. Tidak ada lagi hak untuk menjalankan aktivitas dakwah. Nggak ada lagi hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat dan berorganisasi. Padahal kita tahu ada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 di ayat konstitusi pasal 28 ini jelas negara konstitusi itu menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat. Ketika Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam meminta kembali hak konstitusionalnya, itu tidak peduli Anies Baswedan dan siapapun presidennya memang harus memberikan itu. Bukan karena misalkan didukung dapat suara, bukan, karena itu hak konstitusional. Kalau hak konstitusional sebagai penguasa yang baik, presiden yang baik, siapapun nanti penggantinya tentu akan memberikan kembali hak konstitusional dari setiap warga negara dalam ini untuk berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat. Dan itu yang dulu pernah dirampas oleh negara, pernah dizalimi oleh rezim. Loh, apa kemudian legasi kezaliman ini mau dilanjutkan oleh Nasdem? Siapapun capres yang didukung Nasdem akan melanjutkan kezaliman, legasi kezaliman kepada FPI dan HTI. Terus itu kemudian akan dibawa sampai anak cucu. Kan itu keliru. Belum tentu menang ya. Keliru sekali gitu. Jadi jangan, saya mohon izin pada Gus Coy Effendi Coyri, jangan menganggap legasi mencabut BPHTI itu sebuah prestasi. Keliru besar. Itu justru legasi kezaliman. Dan kalau Partai Nasdem mau konsisten dengan dua narasi narasi perubahan dan narasi restorasi, berarti dia harus merubah kezaliman menjadi keadilan dan dia harus merestorasi hak konstitusional HTI dan FPI yang pernah dirampas. Dan kemudian ketika mereka berkuasa, presiden yang didukung Nasdem itu berkuasa, dikembalikan, direstorasi gitu loh. Benar nggak kalau begitu? Harusnya begitu. Dan ini tidak terkait Anies Baswedan. Siapapun presiden yang menang memang punya kewajiban untuk memberikan hak konstitusional dari warga negara gitu loh. Jadi saya tidak mau kemudian nanti capres-capres di peta kompli. Kalau nanti jadi presiden, dia harus melanjutkan kezaliman kepada ormas-ormas Islam. Bahaya sekali ini. Untuk terus menjelaskan dan menegaskan tentang kedudukan Hizbut Tahrir Indonesia dan juga Front Pembela Islam adalah organisasi Islam yang tidak pernah dinyatakan terlarang, baik oleh peraturan perundangan, baik oleh keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, dan juga termasuk oleh putusan pengadilan.
Karena itu saya lagi-lagi sangat menyayangkan statement dari politisi Nasdem, Zulfan Lindan, dan bahkan juga ya DPP dari Partai Nasdem, Gus Coy atau Effendi Khairi, yang lagi-lagi seolah-olah ingin menegaskan komitmen Partai Nasdem untuk tetap mengokohkan kezaliman terhadap Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam dengan dalih bahwa keduanya ya pernah dibubarkan oleh rezim Jokowi. Dan itu pula yang sebenarnya sebelumnya sudah berulang kali saya sampaikan. Ini membuat kita umat Islam menjadi berpikir dua kali untuk mendukung Anies Baswedan sebagai pasangan calon presiden atau capres begitu ya, bukan pasangan atau capres begitu. Bakal calon sih, belum capres juga. Yang sebenarnya ya kita harus akui secara objektif lebih dekat dengan komponen umat Islam ketimbang nama-nama capres lainnya. Namun lagi-lagi juga saya ingin ingatkan bahwa statement dari Nasdem ini, baik yang disampaikan oleh Zulfan Lindan maupun Effendi Khairi, justru membentuk jarak antara Anies dengan umat Islam. Kalau sebelumnya umat Islam dengan Anies itu mulai mendekat dan saling bisa memahami apa yang menjadi aspirasi masing-masing, tetapi dengan statement dari Effendi Khairi dan Zulfan Lindan dari Partai Nasdem ini justru membuat kita umat Islam membuat jarak begitu. Karena begini, ada kekhawatiran kalau nantinya Anies Rashid Baswedan menjadi presiden, kebijakannya juga tidak jauh beda dengan rezim Jokowi, dan terbukti itu yang kemudian disampaikan oleh politisi Nasdem. Dan memang benar tadi sebelumnya ada Hermawi Taslim yang telah memberikan garansi untuk tetap mempertahankan kebijakan atau keputusan Jokowi yang menyatakan Hizbut Tahrir sebagai organisasi terlarang, juga FPI. Walaupun kemarin kita juga sudah tegaskan tidak ada ya pernyataan terlarang atau tidak ada nomenklatur terlarang secara hukum yang ada yang terjadi pada kasus pencabutan Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia dan juga penolakan perpanjangan surat keterangan terdaftar atau SKT dari Front Pembela Islam. Yang pertama saya ingin memberikan tanggapan dulu atas statement Zulfan Lindan dari Partai Nasional Demokrat yang menyatakan Hizbut Tahrir akan menjadi buah simalakama bagi Anies Baswedan. Saya ingin tegaskan bahwa pandangan yang menyatakan baik HTI atau FPI akan menjadi simalakama bagi capres Anies Baswedan juga bagi capres lainnya adalah pandangan yang berangkat tadi dari rasa kekhawatiran terhadap eksistensi HTI maupun Front Pembela Islam, dan sekaligus konfirmasi sikap pragmatis gitu. Satu sisi khawatir jika ormas ini kembali eksis dianggap akan tidak sejalan dengan tujuan politik mereka. Sisi yang lain mereka pragmatis karena juga berharap dukungan politik dari HTI dan juga FPI, dan itu terkonfirmasi dari apa yang disampaikan oleh Zulfan Lindan bahwa pada saat pemilihan gubernur DKI Jakarta yang kemudian memenangkan saudara Anies Rashid Baswedan sebagai gubernur saat itu juga tidak lepas dari peran dan kedudukan dari HTI maupun FPI yang saat itu dianggap ya punya peran sentral dalam memenangkan Anies Baswedan begitu. Yang pertama saya ingin tegaskan bahwa HTI dan FPI sebagai ormas Islam yang tugas utamanya adalah dakwah amar ma'ruf nahi munkar dalam kacamata yang objektif, dalam perspektif konstitusi, dalam perspektif agama, apalagi ya agama Islam ya, tidak akan pernah membuat pemimpin-pemimpin itu menjadi ambigu atau simalakama. Justru presiden siapapun ya, dia butuh ya check and balance, butuh koreksi, butuh didakwahi, butuh masukan, butuh pandangan, butuh pendapat, butuh nasihat dari siapa? Dari siapa saja, termasuk dari ormas Islam dalam ini HTI dan FPI. Jadi tidak perlu khawatir dengan adanya dakwah yang dilakukan oleh HTI dan FPI. Sebab HTI dan FPI kalau mereka berdakwah itu motivasinya murni untuk amar ma'ruf nahi munkar dalam rangka mencari ridha Allah dan hanya berharap balasan dari Allah gitu. Berbeda kalau kritik itu berasal dari partai. Bisa itu akan menjadi simalakama karena partai biasanya mengkritik minta posisi menteri, minta APBN dialokasikan untuk kegiatan mereka, minta mereka jadi
komisaris BUMN, minta mereka jadi direktur BUMN. Itu yang bikin dilematis. Sementara Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam ketika menyampaikan ya kritik, menyampaikan muhasabah lil hukam, melaksanakan aktivitas dakwah amar ma'ruf nahi munkar, itu motivasinya hanya dalam rangka untuk menjalankan kewajiban agama, yakni dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan keinginannya, tujuannya adalah untuk mencari ridho Allah berupa pahala dari Allah. Tidak akan pernah ada narasi kemudian misalkan nih ya, nanti kalau yang jadi presiden misalkan Anies Baswedan, ada HTI dan FPI, mereka ngeritik terus, nanti posisi menteri buat mereka berapa nih? BUMN untuk teman-teman HTI berapa nih? Ya, kemudian direksi bagiannya nggak ada sama sekali. Saya jamin nggak ada. Jadi kalau nggak ada itu apa yang dikhawatirkan gitu loh? Bukan hanya Pak Anies, capres lainnya. Apa yang dikhawatirkan dari Hizbut Tahrir Indonesia dan juga Front Pembela Islam? Karena itu, apa argumentasinya Zulfanlin dan menganggap isi malakama gitu? Kalau kemudian umat Islam dalam Hizbut Tahrir dan Front Pembela Islam menuntut penguasa mengembalikan hak konstitusionalnya, yakni berdakwah lagi, karena sebelumnya hak konstitusional itu dirampas oleh rejim Jokowi. Kemudian ketika bergulir kekuasaan baru, ada presiden baru, dan Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam menuntut kembali haknya, hak konstitusionalnya. Lah ini wajar. Kecuali konstitusi sudah dihapus. Tidak ada lagi hak untuk menjalankan aktivitas dakwah. Tidak ada lagi hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat dan berorganisasi. Padahal kita tahu ada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, di ayat konstitusi pasal 28 ini jelas ya, negara konstitusi itu menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat. Ketika Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam ya meminta kembali hak konstitusionalnya, itu tidak peduli Anies Baswedan dan siapapun presidennya memang harus memberikan itu. Bukan karena misalkan didukung dapat suara, bukan, karena itu hak konstitusional. Kalau hak konstitusional sebagai penguasa yang baik, presiden yang baik, siapapun nanti penggantinya tentu akan memberikan kembali hak konstitusional dari setiap warga negara dalam ini untuk berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat. Dan itu yang dulu pernah dirampas oleh negara, pernah dizalimi oleh rejim. Loh, apa kemudian legasi kezaliman ini mau dilanjutkan oleh Nasdem? Siapapun capres yang didukung Nasdem akan melanjutkan kezaliman, ya legasi kezaliman kepada FPI dan HTI. Terus itu kemudian akan dibawa sampai anak cucu. Kan itu keliru. Belum tentu menang ya. Keliru sekali gitu. Jadi jangan, saya mohon izin pada Gus Coy ya, Effendi Choiri, jangan menganggap ya legasi mencabut BPHTI itu sebuah prestasi. Keliru besar. Itu justru legasi kezaliman. Dan kalau Partai Nasdem mau konsisten ya dengan dua narasi ya, narasi perubahan dan narasi restorasi, berarti dia harus merubah kezaliman menjadi keadilan, dan dia harus merestorasi hak konstitusional HTI dan FPI yang pernah dirampas. Dan kemudian ketika mereka berkuasa, presiden yang didukung Nasdem itu berkuasa, dikembalikan, direstorasi gitu loh. Benar nggak kalau begitu? Harusnya begitu. Dan ini tidak terkait Anies Baswedan. Siapapun presiden yang menang memang punya kewajiban untuk memberikan hak konstitusional dari warga negara gitu loh. Jadi saya tidak mau kemudian nanti capres-capres di peta kompli. Kalau nanti jadi presiden, dia harus melanjutkan kezaliman kepada ormas-ormas Islam. Bahaya sekali ini. Kita sudah tahu 2 periode kepemimpinan Joko Widodo itu negara dengan umat Islam itu seolah-olah bermusuh-musuhan. Dan kita ingin capres penggantinya, siapapun yang jadi capres ya, itu membangun narasi dengan umat Islam itu adalah narasi sinergi gitu loh. Harmoni lah. Sinergi yang kemudian menciptakan harmoni ya, persatuan, saling berbagi peran. Ada tugas kekuasaan memerintah dan melarang rakyat, mengatur rakyat. Ada tugas ormas dalam ormas Islam memberikan koreksi. Loh, luar biasa loh, diberi koreksi oleh ormas Islam yang nggak digaji seperti DPR. Gratis. Gratis. Harusnya kan itu fungsi parlemen, fungsi DPR melakukan kontrol, check and balance. Tapi mungkin sudah dapat cek semua ya, jadi nggak balance lagi. Katanya kalau ada cek baru balance, kalau nggak ada cek nggak balance gitu loh. Nah kita nggak dapat cek juga tetap ngontrol gitu ya nggak? Jadi itu yang pertama ingin saya sampaikan kepada Nasdem. Dan sebenarnya
saya sendiri sangat terbuka ya kalau ada diskusi dengan partai politik termasuk Partai Nasdem untuk menyerap apa yang menjadi aspirasi kita. Jangan punya perspektif sesuai dengan keinginan partai. Coba ya perspektif umat Islam itu seperti apa. Sehingga tidak kembali lagi Nasdem mengulangi narasi yang keliru dan diulang-ulang. Sebab apa? Mohon maaf. Kalau Nasdem selalu demikian, yang dirugikan bukan Nasdem. Siapa yang dirugikan? Anies. Jadi elektabilitas Anies Baswedan ini terus digerogoti oleh narasi-narasi Nasdem itu yang tidak sejalan dengan kepentingan umat Islam. Kan kasihan, akhirnya ya mau tidak mau akhirnya kita akan nanya kepada Pak Anies ya. Pak Anies kalau mau jadi presiden, apa kebijakan politik Anda? Apakah nanti akan melanjutkan legasi kezaliman kepada FPI dan HTI atau akan merestorasi hak konstitusional HTI dan FPI? Mohon maaf kalau Pak Anies secara tegas menyatakan seperti Nasdem ya, menyatakan akan melanjutkan legasi kezaliman yang selama ini sudah diterapkan oleh kebijakan rejim Jokowi, mau dilanjutkan, dipertahankan, apalagi diperkuat oleh kepemimpinan Anies Rashid Baswedan. Mohon maaf. Jadi sejak awal kami sudah segera mengambil posisi. Dan mohon maaf, kita tidak terikat dengan capres siapapun, gak ada urusan kita. Kita tidak pernah dibayar, umat Islam tidak pernah dibayar capres. Bahkan selama ini umat Islam yang selalu berkorban untuk capres siapapun itu. Mama ngumpulin. Padahal kita mintanya itu cuma diakui hak konstitusionalnya. Dan mohon maaf, pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang kemerdekaan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat itu masih berlaku, tidak dicabut. Lain soal kalau pasal itu sudah dihapus, ya silakan rampas saja semua hak berserikat berkumpul setiap warga negara, tidak terkecuali HTI dan FPI. Yang kedua, dalam perspektif konstitusi ini Hizbut Tahrir dan juga Front Pembela Islam ini kan sedang menjalankan aktivitas dakwah. Amar ma'ruf nahi munkar. Kalau di FPI itu aktivitas dakwah, amar ma'ruf nahi munkar dengan jalan dan hizbah kan. Amar ma'ruf nahi munkar, jihad dan hizbah. Itu semua adalah keyakinan umat Islam, ibadah. Jadi kalau FPI dan HTI itu menjalankan dakwah, itu beribadah. Sementara pasal 29 juga ya, konstitusi menjamin ya kebebasan beragama setiap warga negara dan untuk menjalankan ibadat sesuai dengan keyakinannya gitu loh. Wong mau beribadat, mau berdakwah kok nggak boleh gitu loh. Padahal konstitusi menjamin setiap warga negara punya hak untuk beribadat sesuai dengan keyakinannya. Dan dakwah dalam perspektif umat Islam itu ibadah. Dakwah itu bukan bisnis. Dakwah itu yang dicari adalah ridho dan pahala Allah. Beda dengan dagang. Kalau dagang cari keuntungan, kalau kerja cari gaji. Kalau dakwah cari pahala, cari ridho Allah. Itu ibadah gitu. Nah lagi-lagi kecuali kalau pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah dihapus, ya silahkan rampas hak konstitusional ini. Silahkan lanjutkan kebijakan zalim dari rejim Joko Widodo gitu loh. Saya menjadi ragu gitu loh. Nah seperti meminjam apa yang disampaikan oleh Bung Zakaria, belum berkuasa saja sudah begini gitu loh. Apalagi nanti kalau berkuasa. Ini baru gitu. Baru berhayal. Ya, ini komentar tanggapan saya untuk Zulfan Lindan. Yang kedua, ya walaupun Gus Coy itu lebih senior dari saya, tapi dalam urusan hukum saya tetap harus menyampaikan kebenaran tentang status hukum Hizbut Tahrir Indonesia juga Front Pembela Islam. Mohon maaf, berulang kali dinarasikan HTI dan FPI itu terlarang. Saya mau tanya kepada Nasdem, kepada Gus Coy, kepada siapapun petinggi Nasdem, termasuk kepada Surya Paloh, apa dasar hukumnya? Jadi ada 3 ya parameter untuk mengukur apakah organisasi terlarang atau tidak. Pertama, adakah rekeling, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang itu. Yang kedua, apakah ada besiking, keputusan badan atau pejabat tata usaha negara yang mengatur tentang itu. Yang ketiga, apakah ada beslessing atau keputusan pengadilan yang menyatakan itu. Kita cek melalui rekeling. Rekeling di dalam peraturan perundang-undangan kita sesuai dengan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Itu urutannya yang pertama adalah Undang-Undang Dasar. Yang kedua ada ketetapan MPR. Yang ketiga ada Perpu garing undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang termasuk undang-undang. Kemudian ada peraturan presiden, kemudian ada peraturan daerah baik tingkat provinsi, kota maupun kabupaten. Kita cek. Adakah pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan HTI dan FPI terlarang? Tidak ada.
Adakah ketetapan MPR yang menyatakan HTI atau FPI terlarang? Tidak ada. Di PKI ya kan ada TAP MPR-nya. Yang ada TAP MPRS untuk PKI, bukan untuk HTI dan FPI. Iya. TAP MPRS nomor Romawi 25 tahun 1966. Isinya apa? Pertama, membubarkan Partai Komunis Indonesia. Kedua, menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, menyatakan paham atau ideologi yang diemban oleh PKI, yakni Marxisme, Leninisme, Ateisme, Komunisme sebagai paham atau ajaran yang terlarang. Kalau PKI jelas ada gitu loh, terlarang. Kalau HTI nggak ada, FPI nggak ada gitu loh. Jadi jangan mengulang-ulang terlarang. Mana dasar hukumnya? Oke, kalau di situ cuman ketemu PKI yang terlarang, undang-undang ada nggak? Nggak ada. Perpu Ormas kemarin itu cuman mengubah ya beberapa pasal tentang pembubaran ormas. Tidak ada dalam Perpu Ormas, Perpu nomor 2 tahun 1900, Perpu nomor 2 tahun 2017 yang merupakan perubahan terhadap Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang ormas, itu tidak ada di dalamnya menyatakan HTI atau FPI terlarang. Kenapa? Ya wajar, karena itu pengaturan. Nggak mungkin norma itu menyebut badan hukum tertentu atau subjek hukum tertentu gitu. Buka semua undang-undang ormas, ada nggak satu saja redaksi yang menyatakan FPI atau HTI terlarang? Kalau ada, saya kasih sepeda. Kalau ketemu saya kasih sepeda, Ustaz. Iya. Bener. Bener ya. Iya, serius. Kalau ketemu buka aja pasal itu ya, undang-undang ormas. Baik juga perpunya, perubahannya. Salaman dulu. Iya. Saksikan ya. Sepeda saya kasih. Iya, Pak Jokowi bisa ngasih sepeda, saya juga bisa gitu loh. Tapi ojo dibanding-banding ke ya. Enggak nanya nama-nama ikan dulu. Enggak lah, ya. Saya garansi kalau ada temu pasal di Undang-Undang Ormas, pertama Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas. Ada enggak ya pasal tentang HTI dan FPI terlarang? Kalau nggak ketemu di situ, cari di perpunya, Perpu nomor 2 tahun 2017. Kalau nggak ketemu di situ, cari di undang-undang perubahannya, Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan, Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang ormas. Dah, sampai hafal saya. Kalau ketemu tak kasih sepeda. Nanti kalau seminggu tak tingkatkan ya, naik lagi bukan sepeda, ya di atasnya sepeda ya. Sepeda rodanya bukan 2, saya tambahin rodanya 3. Becak. Nah, kalau nggak ada sekarang kita cari di Besiking. Apa itu Besiking? Keputusan badan atau pejabat tata usaha negara. Kemudian yang kemarin itu kan yang diramaikan kan HTI sudah dikeluarkan SK dari Kemenkumham. Iya, ada itu SK Besiking dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tapi isinya hanya mencabut SK BHP HTI yang pernah dikeluarkan di tahun 2014 gitu loh. Jadi 2013 keluar Undang-Undang Ormas, Undang-Undang nomor 17 tahun 2013, 2014 HTI mendaftarkan ya menjadi Badan Hukum Perkumpulan, 2017 Menkumham mengeluarkan SK Besiking ini namanya. Ya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, istilah itu Besiking ya. Yang isinya hanya mencabut ya SK yang lama. Nggak ada di SK itu ada apa namanya konsideran, apalagi isinya ya coba cari di Kemenkumham ya, bolak-balik itu badan apa Besikingnya ada. Nggak ada di situ juga tercatat bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan HTI sebagai ormas terlarang. Tidak ada. Yang ada hanyalah Kemenkumham mencabut SK yang sebelumnya dikeluarkan kepada HTI. Itu saja. Jadi nggak ada di dalam Besiking. Oke, Regeling nggak ada, Besiking nggak ada, tinggal satu. Berselisih putusan pengadilan. Putusan pengadilan itu juga nggak ada yang menyatakan HTI terlarang, nggak ada. Putusan pengadilan tingkat pertama itu hanya menolak gugatan HTI yang sebelumnya dicabut. Jadi kan kronologisnya HTI dicabut BHP-nya. Kemudian HTI menggugat di PTUN, PTN menolak. Suruh bayar kalau nggak salah 500.000 perak. Nah itu hukuman buat HTI itu hanya dinyatakan suruh bayar 500.000 perak. Udah dibayar itu. Karena dipotong biaya apa? Perkara. Biaya perkara ada namanya panjar perkara. Jadi kalau sudah vonis itu panjarnya misalkan tadinya 5 juta, vonisnya 500.000. Berarti dikurangi 500.000. Masih ada sisa itu 4,5. Ya. Gitu. Udah dibayar oleh HTI. Karena beli sepeda lebih. Lebih itu. Iya, bisa itu beli sepeda itu. Di tingkat dibanding juga hanya menyatakan gugatan HTI ditolak, berarti menguatkan putusan tingkat pertama, berarti menolak
gugatan HTI berarti menguatkan putusan Kemenkumham yang isinya hanya mencabut BHP. BHP HTI. Kasasi sama. Jadi baik dari Rekeling, Besihing, Beslisik itu nggak ada satupun yang menyatakan HTI sebagai ormas terlarang. Yang ada di mana? Framing. Nah, kalau di framing banyak, baik framing tokoh politik, framing media, framing cebong, framing buzzer, itu banyak. Tapi kita negara hukum. Coba sebutkan, ada nggak di konstitusi yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara framing? Ada nggak? Negara buzzer. Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara buzzer, ada nggak? Indonesia itu negara hukum. Maka kalau mau ngomong terlarang harus pakai dasar hukum. Jangan framing gitu loh. Tuduhan lah framing. Pembingkaian. Ya. Ya. Yang harus membuktikan kan yang nuduh. Enggak bisa ini bukan masalah ijazah palsu, nggak perlu dikait-kaitkan. Saya kira yang nuduh. Bung, minum kopi dulu, Bung. Iya. Kayaknya Gus Coy bisa panas ini. Iya. Ya, kapan-kapan undanglah Gus Coy saya diskusi di Nasdem gitu loh. Biar enak kan. Jadi nggak perlu framing-framing HTI terlarang dan seterusnya gitu loh. Ya siapa tahu kalau kesepahamannya ada kan justru kita bisa bantu Nasdem gitu ya. Elektabilitasnya meningkat gimana. Jangan terus bikin kita kemerungsung terus ini. Bikin saya haus lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 5 menit lagi saya. Ya. Itu yang kedua saya ingin tegaskan kedudukan HTI. Nah, jadi yang pertama sudah saya katakan tidak akan ada dilematis ya. Tidak akan ada simalakama seperti Suvalinda. Lawang HTIP itu nggak ada masalah kok. Dia nanti kalau aktif dakwah lagi nggak akan minta jadi menteri. Kenapa sih malah kapan nggak akan minta juga? Ya ibaratnya minta jadi komisaris lah, nanti jadi BUMN atau minta proyek-proyek di kementerian. Nggak ada. Siapa mau presiden termasuk kalau jadi presiden Pak Anies saya jamin HTI dan EPI nggak akan minta jatah menteri, nggak akan minta jatah menjadi komisaris, nggak akan minta jadi direksi BUMN. Yang kayak gitu dari partai banyak. Bahkan Nasdem pun iya. Sekarang 2 menteri Nasdem mau diresapel, pusing itu Nasdem. Yang bikin dilematis itu Nasdem. Ikut Jokowi, tapi ngusung Anies, isung Anies, tapi menterinya masih ikut Jokowi. Itu yang namanya simalakama. Nasdem yang bikin simalakama, baik untuk Jokowi maupun buat Anies gitu loh. Jangan nuduh-nuduh ormas lain simalakama gitu. Yang kedua, saya sudah tegaskan Gus Coy, nggak ada HTI terlarang Gus, nggak ada EPI terlarang Gus. Jadi janganlah mengulangi ungkapan-ungkapan nanti dianggap kita itu tidak punya ilmu gitu loh. Kasianlah rakyat yang melihat. Apalagi ini kan petinggi partai dan bukan orang baru Gus Coy itu. Dulu pernah di PKB ya kan, sekarang di Nasdem gitu loh ya. Nanti nggak tahu pindah kemana lagi nanti. Dan yang ketiga ini. Dan yang ketiga, nanti bisa saya buktikan nanti Ustadz Ustadz Ahmad Zain juga bisa jelaskan. Umat ini nggak pernah merasa rugi dengan adanya HTI dan EPI gitu loh. Kalau oleh anggota partai yang korup, banyak dirugikan. Banyak gitu loh. Kalau mohon maaf saya mau tanya, adakah uang negara yang dikorupsi oleh kader HTI atau EPI? Jangan banyak-banyak, 1 rupiah saja. Sebutkan. Kalau ada, saya kasih sepeda lagi nanti. Saya punya banyak stok sepeda ini. Lagi asik nih ngomong sepeda. Banyak kliennya kan. Iya. Kalau ada ya kader HTI, kader EPI yang kena kasus korupsi, saya kasih sepeda. Tapi kalau kader partai politik, kader Nasdem dalam hal ini banyak. Saya nggak mau menyebutkan. Kalau mau daftar bukunya dari sini sampai sono, belum cukup gitu loh. Jadi jangan kemudian membuat narasi ormas Islam itu sebagai musuh. Jangan. Mereka ini adalah sahabat negara, hanya ingin dakwah. Tidak pernah merugikan keuangan negara. Kalau mau fair justru yang jadi masalah negara itu adalah partai yang kadernya korup gitu loh. Jangan buruk muka cermin dibelah gitu loh. Nah saya ingin menyampaikan ini penting kenapa? Agar kita ke depan itu bisa membangun sinergi atau meminjam bahasa Bung Jakar itu bisa membangun komunikasi yang harmoni, yang menenteramkan, yang membuat rakyat itu tenteram, yang membuat umat Islam itu tenang, nyaman, dan kemudian punya semangat untuk membersamai proses politik yang ada. Kalau narasinya itu narasi membelah, memecah, ya ingin melanjutkan legasi kezaliman dari rejim sebelumnya. Lewat katanya mereka bikin koalisi perubahan, ingin berubah dari yang lama kan?
berubah dari kezaliman di era sebelumnya ingin menjadi adil, mensejahterakan. Lah kok ini mau melanjutkan legacy yang zalim kok mau dipertahankan. Terus yang kedua katanya mau, kan Nasdem kan semangatnya restorasi kan. Lah ini ada hak konstitusional yang dirampas oleh rezim, kok malah mau dipertahankan? Harusnya kan direstorasi, dikembalikan, direstore loh. Kalau kita ada data-data di komputer terhapus, lupa kan? Itu direstore, dikembalikan gitu loh. Jadi SKB HPHTI dikembalikan, ya SKTP dikembalikan, kemudian kita hidup damai, HTPI ya dikasih porsinya. Apa porsi HTPI? Cuman dakwah, cuman pengen dakwah. Sekali lagi HTI cuma pengen dakwah, nggak pengen ada kadernya jadi menteri, nggak pengen kadernya ingin jadi komisaris BUMN, nggak ada, wallahi nggak ada. Dan sampai sekarang pun kan nggak ada. Tunjuk ya satu saja komisaris BUMN yang dari EPI misalnya atau HTI gitu. Atau di DKI lah, di BUMD nggak ada juga. Iya, nggak ada. Atau nah nih saya kasih sepeda lagi Ustaz. Tunjuk riwayat bangsa ini satu saja menteri dari HTI. Kalau ada saya bayar sepeda. Ini 5 sepeda, bukan 1 sepeda ya. Kalau bisa menemukan sejarah tercatat ada kader HTI yang jadi menteri ya, yang mereka tadinya keras kencang mengkritik itu biar dapat menteri. Ada terbukti 5 sepeda. Duh baik sekali saya ini punya stok banyak sepeda. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kebanyakan ngobrol sepeda, kayaknya udah habis ya. Yang jelas kami ingin bersama-sama membangun negeri ini. Tentu karena kami Islam, kami ingin membangun negeri ini dengan Islam. Dan di dalam Islam itu ada ajarannya. Dan ajaran dalam konteks bernegara di dalam Islam itu adalah ajaran menegakkan syariat Islam dalam bingkai negara. Dan itulah negara Islam yang disebut dengan khilafah. Jadi itu saja yang ingin kami sampaikan, ingin kami perjuangkan. Gak ada keinginan sama sekali terbesit ingin jadi menteri, ingin menjadi komisaris BUMN dan seterusnya. Insya Allah kalau kita membangun negeri ini dengan Islam, pasti Allah jamin negeri ini akan berkah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu ana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadna bima kanu yaksibun. Negeri ini sudah pernah diatur dengan sistem yang bercorak sosialis zaman Soekarno. Negeri ini juga sudah pernah diatur secara liberal, ya secara kapitalis zaman Soeharto. Hari ini neoliberal, rasa kapitalis komunis hari inilah. Hasilnya juga apa? Dan negeri ini belum pernah diatur dengan Islam. Karena itu, apa sih salahnya kita umat Islam mengatur negeri ini dengan syariah kita? Gitu. Dan syariah Islam itu untuk seluruh umat, bukan hanya untuk Muslim. Ada pengaturan untuk ahlu dhimmah. Dan Islam itu pasti adil, bukan hanya untuk umat Islam, tapi juga kepada non-Muslim atau ahlu dhimmah. Dan itulah yang kami inginkan. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.